Bab 6176. Saat dia mengatakan itu, dia segera mengingatkan, Presiden Wilson, Anda sekarang adalah Wakil Presiden Eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi dan kandidat populer untuk presiden berikutnya. Jika terungkap bahwa Anda terlibat dalam hal ini, Anda tidak dapat menyembunyikan hal semacam ini. Ini pasti akan berdampak pada reputasi Anda. Jacob berkata tanpa berpikir, lakukan saja dan jangan libatkan aku, kan? Itu milikmu. Aku menjualnya kepadamu, selesaikan saja masalah ini dengan saudaramu. Dan aku akan memberimu 1 juta jika sudah selesai. Ervin menyeka keringatnya dan berkata, Presiden Wilson, sulit bagi saya untuk menyampaikan hal seperti yang Anda bicarakan. Jika Tuan Orville mengetahuinya, dia mungkin akan menyalahkanku. Jacob berkata dengan marah, ada apa dengan Tuan Orville? Bukankah Tuan Orville sopan kepadaku saat bertemu dengan menantuku? Lagi pula aku tidak peduli tentang ini. Jika Anda tidak membantu saya mendapatkan kembali Buddha perunggu itu, saya akan mencari menantu laki-laki saya yang baik dan memintanya menemui Guru Wu untuk meminta penjelasan. Ervin tertegun dan berkata dengan cepat, Presiden Wilson, ini masalahnya. Tidak perlu melibatkan Master Wade dalam hal semacam ini. Master Wade adalah orang yang jujur. Dia mengetahui bahwa kami menipu orang dengan menjual barang palsu. Dan dia mungkin memiliki pendapat yang menentang kita berdua. Yakub bertanya kepadanya, siapa yang menjualnya? Apakah itu palsu? Izinkan saya bertanya, siapa yang menjual yang palsu? Kalau harganya 20 juta, dijual 300,000. Apakah itu palsu? Ervin berkata sambil menangis, Presiden Wilson, jangan khawatir tentang berapa nilainya. Ini sifatnya, saya hanya bisa mengatakan bahwa kami tidak pandai belajar, dan kami menjual barang-barang bagus sebagai barang palsu dalam sekejap. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa kami ingin menggunakan barang palsu untuk menipu orang. Itu masalahnya. Jacob berkata tanpa malu-malu, jangan beritahu aku apakah kamu memiliki barang-barang ini atau tidak, dan aku tidak akan membicarakan hal ini denganmu. Saya hanya ingin Anda memberi saya barang itu dan meminta 300,000 yuan. Aku akan segera memasukkannya ke dalam kartumu, dan aku tidak akan peduli dengan hal lain. Jika kamu tidak menyelesaikannya untukku, aku akan mencari menantuku. Di hadapan menantuku, kalau aku akui aku punya niat buruk, aku akan menyingkirkan benda ini juga. Lagi pula, meski menantu laki-lakiku mengetahuinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ervin benar-benar menangis dan berkata sambil terisak-isak, Presiden Wilson, Tuan Wade tidak akan melakukan apapun terhadap Anda, tetapi saya tidak dapat mengatakan apapun. Saya menjadi seperti ini hari ini karena Guru Wade. Yah, jika Tuan Wade tahu bahwa aku melakukan hal-hal yang tidak tahu malu ini denganmu, aku akan tamat. Jacob bertanya dengan marah, siapa yang kamu katakan tidak tahu malu? Bukankah kamu punya ide yang tidak tahu malu ini? Jika kamu tidak datang ke sini untuk menemuiku, bagaimana aku bisa tahu bahwa Liang Yun telah kembali? Jika Anda tidak memberi saya ide buruk ini, bagaimana saya bisa kehilangan 20 juta? Ervin merasa sedih. Dia berkata tanpa henti, ide buruk itu memang milikku, tapi kamu tidak kehilangan apapun. Anda menghabiskan 98,000 yuan untuk mendapatkan kembali 300,000 yuan, dan laba bersih Anda adalah 200,000 yuan. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu kehilangan 20 juta? Dan kamu bilang kamu kehilangan uang karena penjualan itu, tapi kalau saja aku tidak punya ide buruk ini, kamu tidak akan mendapatkannya sama sekali. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda kehilangan 20 juta? Jacob tahu bahwa dia bersikap tidak rasional, tetapi saat ini dia tidak terlalu peduli. Dia tidak menunjukkan rasa malu dan langsung berkata, Ervin, aku tidak akan bicara omong kosong padamu. Apakah Anda mengatakan saya masuk akal atau tidak? Saya tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah Anda harus mengembalikan barang itu kepada saya. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, saya akan tetap memintanya. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya kembali, jangan salahkan aku karena telah mengabaikanku. Saat ini,
Pramugari menghampiri Jacob dan berkata, "Tuan, kami akan melakukan pemeriksaan keamanan kabin sekarang. Tolong berhenti melakukan panggilan telepon, matikan telepon Anda, atau sesuaikan ke mode penerbangan." Jacob berkata dengan tidak sabar, Oke, saya mengerti. Ini akan segera berakhir." Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada Ervin, "Ervin, saya akan mendarat di Dubai sekitar 9 jam. Sebaiknya kamu mendapatkan barang-barangku kembali dalam waktu 9 jam. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak baik." Ervin putus asa. Dia tidak akan pernah berani pergi ke Liang Yun untuk membuat masalah. Bukan karena dia takut pada Liang Yun, tapi dampak dari kejadian ini sudah sangat besar. Begitu dia benar-benar tampil ke depan, dia akan benar-benar menjadi terkenal. Jadi harapan terbesarnya sekarang adalah agar Jacob bisa menerima semua ini dengan tenang dan berhenti berusaha mendapatkan kembali sesuatu dari Liang Yun. Namun, melihat Yakub tidak melepaskannya sama sekali, dia hanya bisa tersedak dan memohon. "Presiden Wilson, Anda tidak bisa melakukan ini. Meskipun Anda tidak berpikir bahwa saya akan mengambil inisiatif untuk membantu Anda menghasilkan uang kali ini, meskipun Anda berpikir bahwa saya sendiri yang membayarnya sebelumnya. Anda tidak bisa memaksa saya untuk menerima barang palsu yang Anda beli seharga $500,000 yuan." Jacob mengangkat alisnya, "Apa maksudmu? Saat kamu menerima hal itu dariku sebelumnya, bukankah kamu bilang aku menemukan kebocoran besar?" Ervin menangis dan berkata, "Apa yang kamu cari? Presiden Wilson, saya dapat memberitahu Anda dari lubuk hati saya yang terdalam bahwa Anda bukanlah orang yang bermain-main dengan barang antik. Semua yang kamu beli sebelumnya semuanya palsu. Itu sampah. Saya ingin membalasnya demi Guru Wade, jadi saya menghabiskan $500,000 untuk membeli produk palsu dari Anda. Masih dipajang di rumahku. Jika kamu tidak percaya, aku akan menunjukkannya kepadamu saat kamu kembali. Lihat, apakah itu bukan yang kamu jual padaku?" Wajah Yakub menjadi merah dan putih, dan dia berkata dengan rasa malu dan kesal. "Anda mengatakannya jika itu benar, dan Anda mengatakannya jika itu salah. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Apakah itu benar? Dan jangan mengubah topik pembicaraan untukku. Saya masih mengatakan bahwa Anda harus mendapatkannya kembali sebelum saya mendarat." Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Dengan marah, dia mengubah ponselnya ke mode pesawat. Elaine di samping bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang Ervin katakan. Jacob berkata dengan marah, dia tidak mau melakukannya. Lagi pula aku tidak peduli tentang itu. Saya mengatakan kepadanya apa yang harus saya katakan. Mari kita mendarat di Dubai jika dia masih belum mendapatkannya kembali. Saya akan langsung menelepon menantu saya yang baik dan memintanya membantu. Elaine mengangguk dengan berat, apapun yang terjadi, saya harus mendapatkannya kembali, itu 20 juta. Petik 2. Saat ini, Ervin yang menutup telepon dengan Jacob merasa langit akan runtuh. Jauh di lubuk hatinya saat ini, dia sangat menyesali bahwa dia seharusnya tidak memiliki hubungan seperti itu dengan Yakub. Meskipun Ervin sudah lama mengetahui bahwa kemampuan Jacob rata-rata, levelnya terbatas, dan dia suka pamer. Namun mengingat dia adalah ayah mertua Charlie, Ervin sangat ingin menjilatnya. Sekarang tampaknya tak seorang pun boleh meremehkan Jacob. Dia awalnya berpikir jika orang normal melihat seekor anjing yang mengibaskan ekornya dan maju untuk menyenangkannya. Bahkan jika dia tidak memberikan makanan kepada si gagap, dia setidaknya akan menyentuh kepalanya untuk menghiburnya 2 kali. Bahkan jika dia tidak menyentuh kepala anjing itu untuk menghiburnya, dia tidak akan mengambil makanan dari mulut anjing itu. Setelah meraihnya, tendang dia 2 kali, bukan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Yakub bisa melakukan hal yang tidak tahu malu, tidak punya hati nurani, dan tidak berdasar. Kini, meski sangat menyesalinya, ia juga tahu bahwa ia tidak menyesal meminum obat tersebut. Hal terpenting saat ini adalah memberi Jacob solusi yang memuaskannya sebelum dia mendarat. Dalam keputusasaan, ia hanya bisa memperlakukan kuda mati itu sebagai dokter hidup dan segera menelepon adiknya. Bab 6177. Di telepon,
Dia memberitahu pihak lain, temukan seseorang yang lebih tua dan berpenampilan lebih kejam untuk berpura-pura menjadi saudaramu. Dia harus pergi ke Liang Yun dan mengatakan bahwa kamu mencuri barang-barang itu dan menyuruhnya mengembalikannya. Kalau tidak, dia akan memanggil polisi. Jika polisi masih tidak bisa menyelesaikan masalah, maka dia akan mengajukan gugatan dan membiarkan dia menanggung akibatnya. Petik 2. Kamu tidak berani membangkang, cepatlah. Toko Peter sudah penuh sesak saat ini. Di antara mereka, banyak rekan kerja yang datang menjilatnya setelah mengetahui bahwa dia telah menghasilkan banyak uang. Tentu saja banyak juga kolektor yang mendengar kabar tersebut dan membawa koleksinya kepadanya untuk membayar penilaian. Begitu pria itu memasuki pintu, dia berteriak dengan marah, "Di mana bosnya? Pergi dari sini." Peter memandang orang lain dan bertanya, "Saya bosnya, ada apa denganmu?" Pria itu mengertakkan gigi dan mengutuk, "Bukankah kakakku menjualmu sesuatu yang ayahku tinggalkan untukku? Biar ku beritahu, dia mencurinya dari barang milik ayahku. Jika kamu tidak mengembalikannya, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu." Peter tersenyum, "Jika kakakmu benar-benar mencurinya. Kalau begitu kamu harus memanggil polisi untuk menangkap saudaramu. Apa yang kamu lakukan di sini bersamaku? Omong kosong." Pria itu mengutuk, "Apakah kamu tidak mengumpulkannya? Anda mengumpulkannya. Tahukah Anda bahwa menerima barang curian dianggap sebagai kejahatan?" Peter berkata sambil tersenyum, "Maaf. Anda tidak berhak memutuskan apakah barang curian itu barang curian. Saya perlu agensi untuk menentukannya. Kalau tidak, jika ada yang menjual sesuatu kepada saya, lalu ada yang bilang itu barang curian dan ingin saya mengembalikannya. Kalau begitu, apakah saya masih ingin melakukan bisnis ini?" Pria itu merasa bersalah, tapi dia mengertakkan gigi dan berkata, "Saya memperingatkan Anda untuk tidak bermain-main dengan saya di sini. Benda itu milikku, dan kakakku tidak mengetahui nilai sebenarnya ketika dia menjualnya. Kamu mengambil sesuatu yang sangat mahal darinya dengan harga serendah itu. Ini diduga penipuan. Terlebih lagi, benda ini memiliki asal-usul yang buruk. Kamu harus mengembalikannya padaku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu membuka toko ini." Semua orang di toko memandang Peter. Mereka tidak mengetahui rahasia di balik masalah tersebut. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, mereka semua merasa bahwa alasan Peter mengambil kebocoran besar dengan harga murah pasti karena dia melihat barang itu sangat bagus. Tapi dia menyembunyikannya tanpa mengatakannya dengan jelas. Walaupun tidak ada yang salah dengan hal ini, namun kurang lebih itu agak jahat. Itu lelucon. Peter tersenyum tenang, cerah dan cerah di siang hari bolong. "Kamu bilang kalau aku tidak bisa membuka toko, aku tidak akan bisa membukanya. Terlebih lagi, saat kakakmu menjual sesuatu kepadaku, aku sudah dengan jelas mengatakan hal ini padanya. Benda itu berasal dari dinasti Song Utara. Dan saya mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa nilainya bisa puluhan juta, tapi dia tidak mendengarkan. Aku bahkan memberitahunya jika dia tidak sedang terburu-buru. Dia bisa mengirimkannya ke saya. Saya hanya akan membebankan biaya agensi sebesar 10%, namun dia tetap tidak mendengarkan. Akhirnya saya mundur selangkah dan mengusulkan agar saya membayar 50% sahamnya. Dan dia menyimpan 50%, dan setiap orang akan mendapat setengah dari keuntungan setelah barangnya terjual. Dia masih tidak mendengarkan, dan biayanya hanya 300,000 yuan. Dan barangnya sudah dibayar lunas. Saya punya video pengawasan di sini, bagaimana bisa dicurigai penipuan. Saat dia mengatakan ini, Petrus melihatnya. Dengan banyaknya orang yang hadir, dia berkata, "Karena mereka semua ada di sini, saya akan meminta semua orang membantu saya memberikan kesaksian. Sekarang saya akan merilis videonya agar semua orang dapat melihatnya. Dan minta semua orang untuk mengevaluasi apakah akulah yang menipu adik laki-lakinya." Ketika pria jahat itu mendengar ini, dia merasa sedikit gugup. Tapi dia tidak berani mundur saat ini, jadi dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu melihat ini. Jika kamu mengambilnya, kembalikan padaku. Aku akan mengembalikan 300.000 itu padamu.
Liang Yun berkata dengan tenang, jika kamu tidak melihatnya, saya akan menunjukkannya kepada semua orang. Jika kamu terus mengacau, aku juga bisa melawanmu. Hubungi polisi dan tunjukkan videonya ke polisi. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya, membuka video yang telah dia simpan sejak lama, dan mengklik untuk memutarnya di depan semua orang. Seluruh proses transaksi kemarin malam disajikan di hadapan semua orang frame demi frame. Faktanya, semua orang mengira Peter pasti telah melakukan sesuatu yang tidak bermoral hingga menerima barang mahal sebesar 300,000 yuan. Dia pasti berpura-pura bahwa hal yang baik adalah hal biasa untuk menurunkan harga. Dan akhirnya menipu orang lain untuk mengetahui kebocoran besar. Namun saat semua orang menonton video tersebut, semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Pasalnya, Peter dalam video tersebut tidak menyembunyikan apapun dari penjual patung Buddha perunggu tersebut. Dia segera memberitahu orang lain semua informasi, termasuk usia sebenarnya, nilai sebenarnya barang tersebut, dan informasi transaksi lelang sebelumnya untuk barang serupa. Dia mengatakan semuanya dengan jelas. Perilaku tanpa menyembunyikan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di industri barang antik. Yang lebih mengagumkan lagi adalah bahkan setelah pihak lain mengetahui semua informasi tersebut, dia masih bersedia menjual barang tersebut kepada Peter seharga 300,000 yuan. Namun Peter tetap terus membujuk pihak lain, berharap pihak lain dapat memperoleh lebih banyak keuntungan. Namun, meski Petrus sudah mencurahkan isi hati dan jiwanya, pihak lain bertekad untuk menjualnya, dan dia juga mengatakan harganya 300,000. Oleh karena itu, setelah melihat ini, semua orang tahu betul bahwa tidak ada yang salah dengan Liang Yun selama seluruh proses akuisisi. Namun, ada masalah yang jelas dalam hal ini. Terlihat dari video tersebut, pihak penjual memang memperjelas bahwa barang tersebut dicuri dari ayahnya. Artinya, hal ini memang datang dari arah yang salah. Orang yang datang mengemis, seperti orang yang datang untuk menjual barang tadi malam, semuanya membawa kamera yang sangat tersembunyi. Ervin, yang diam-diam menonton siaran langsung, juga secara akurat memahami celah fatal ini dan mengirimkan pesan kepada orang itu. Pria itu pada awalnya masih sedikit bingung, namun setelah melihat pesan dari Ervin, dia langsung percaya diri dan bertanya kepada Peter dengan dingin. Sekarang kamu mengakui kalau kakakku mencuri barang itu. Karena dicuri, maka harus dikembalikan dengan cara yang sama. Sebaiknya Anda segera menelepon pembeli dan memintanya untuk segera mengirimkan kembali barang tersebut kepada saya, jika tidak, saya akan memanggil polisi untuk menangkap Anda. Peter tidak terburu-buru mengenai hal ini, tersenyum sedikit, dan berkata, seperti yang dikatakan orang yang menjual barang itu memang dicuri olehnya. Dan itu dicuri dari ayahnya yang baru saja meninggal karena sakit. Laki-laki itu langsung berkata, ayahku sudah membuat surat wasiat sebelum kematiannya. Dan semua produk yang dicuri adalah milikku, jadi wajar jika aku memintamu mengembalikannya. Peter memandang ke pihak lain dan berkata sambil tersenyum. Pertama-tama, kamu mengatakan bahwa benda itu diserahkan kepadamu oleh ayahmu. Maka kamu harus menyampaikan terlebih dahulu surat wasiat ayahmu, dan itu haruslah surat wasiat yang sah secara hukum. Anda harus membuktikan bahwa surat wasiat itu sah menurut hukum. Anda harus meminta kantor notaris untuk datang. Sebaiknya surat wasiat itu sendiri sudah diaktakan, jika tidak berarti Anda tidak punya bukti. Jika kamu tidak punya bukti, maka benda ini bukan milikmu, tapi milik ayahmu. Karena ayahmu telah meninggal dunia dan kamu tidak dapat menunjukkan surat wasiat yang mengikat secara hukum. Kamu dan saudaramu masing-masing mempunyai separuh hak waris. Jika kamu mempunyai saudara laki-laki dan perempuan lain atau ibumu masih hidup, maka hak warismu akan semakin terdilusi. Karena kakakmu juga memiliki hak waris, tidak masalah baginya untuk menjual barang ini kepadaku. Jika menurut Anda ada masalah, Anda bisa menuntutnya di pengadilan. Dan pengadilan akan mengurus kerugianmu dan akan meminta dia untuk mendapatkannya kembali. Bab 6178. Pada titik ini, Peter berkata dengan tenang, jadi,
yang harus kamu lakukan sekarang adalah pergi ke pengadilan untuk menuntut saudaramu dan menangani kewajiban yang diserahkan ayahmu secara pribadi. Daripada datang untuk meminta sesuatu dariku. Pria itu terdiam beberapa saat, dan Ervin juga sedikit terkejut. Dan tidak dapat menemukan bantahan yang cocok untuk sementara waktu. Melihat pihak lain ragu-ragu untuk berbicara, dan terus melihat ponselnya. Liang Yun tahu bahwa pihak lain pasti masih menunggu dalang di balik layar untuk memberinya ide. Jadi, dia bertanya dengan bercanda, "Maaf, apakah Anda tidak mengerti? Apakah kamu ingin aku menjelaskannya kepadamu lagi?" Saat ini, Ervin sedang merobek rambutnya dengan kedua tangannya. Dan rasa sakit yang hebat membuat otaknya jernih. Karena jumlahnya banyak, maka dia segera membuat rencana untuk mengirimkan pesan tersebut kepada orang tersebut. Setelah melihatnya, pria itu mengangkat kepalanya, mendapatkan kembali semangat juangnya, mengertakkan gigi, dan berkata, "Anda diperkaya secara tidak adil. Jika Anda tidak mengembalikan barang-barang itu, saya akan menelepon polisi terlebih dahulu dan meminta polisi untuk melapor. Kedua, saya akan melaporkannya ke Departemen Industri dan Komersial. Saya juga akan pergi ke pengadilan untuk menuntut Anda." Liang Yun mengangguk, matanya tiba-tiba menjadi tajam, nadanya menjadi agresif, dan dia berkata dengan dingin. "Tidak masalah, bagaimana kalau kita panggil polisi sekarang? Saya curiga Anda bukan saudara itu karena saya punya video di sini dan penampakan orang tersebut telah difoto. Kami akan membawanya ke sini untuk memverifikasi identitas kalian dan melihat apakah kalian berdua bersaudara. Untuk mundur selangkah, jika kalian berdua memang bersaudara, maka kalian harus melihat apakah ayah kalian benar-benar baru saja meninggal. Jika ayahmu masih hidup, itu membuktikan kalian berdua berbohong. Jika ayahmu sudah lama meninggal, itu juga membuktikan bahwa kalian berdua berbohong. Mundur selangkah. Jika ayahmu baru saja meninggal, maka kamu perlu memeriksa lebih lanjut apakah ayahmu memiliki koleksi ini semasa hidupnya. Kami membutuhkan bukti langsung. Teknologi modern sudah sangat maju sehingga anak usia 3 tahun sudah bisa mengambil foto dengan smartphone. Dan ayahmu telah menyimpan koleksi ini selama puluhan tahun, jadi setidaknya kamu harus memiliki beberapa foto ayahmu dengan produk ini di rumah, bukan? Meski tidak ada fotonya, Anda tetap harus memberikan bukti video bahwa koleksi ini pernah muncul di rumah Anda, bukan? Jika Anda tidak dapat memberikan bukti video apapun untuk membuktikan bahwa benda ini muncul pada ayah Anda, atau muncul di keluarga Anda, itu juga membuktikan bahwa Anda berbohong. Pada titik ini, nada suara Peter sedikit meningkat, dan dia berkata dengan dingin sambil sedikit memarahi. "Jika Anda memang berbohong, maka saya punya alasan untuk curiga bahwa Anda tidak pernah ke sini dengan motif awal untuk menipu saya. Karena ketika saya menerima benda ini, sudah terdapat lapisan tekanan buatan. Siapa yang biasanya membalikkan keadaan pada barang antik dinasti Song Utara agar terlihat seperti sesuatu dari dinasti Ming? Ada alasan untuk menebak bahwa Anda pasti mengira hal ini bukanlah hal yang baik, dan Anda hanya ingin menipu saya ratusan ribu yuan. Tetapi kamu tidak menyangka bahwa kamu salah dalam hal ini. Jika Anda memperhatikan, sebaiknya saya meminta media TV untuk turun tangan, dan mari kita telusuri apa yang terjadi di balik kejadian ini. Siapa yang punya motif tersembunyi? Siapa ini? Mengontrol segala sesuatu di balik layar. Pada akhirnya kita harus mencari tahu siapa pemilik benda ini. Lihat apakah pihak lain adalah geng kriminal dengan pengalaman penipuan yang kaya." Liang Yun mengatakan ini, begitu kata-kata itu keluar, pria itu menjadi pucat karena ketakutan. Berkeringat banyak, dan seluruh tubuh gemetar. Dan Ervin, yang diam-diam memantau semuanya, ketakutan setengah mati. Dia tidak menyangka pemikiran logis Liang Yun begitu teliti. Dan dia segera mulai membedah kesalahan fatal dalam seluruh masalah ini. Kalau ingin membuktikan kalau barang itu benar-benar curian, yang datang memintanya hari ini pasti adik dari adiknya. Dan orang yang datang sekarang tidak memiliki hubungan darah dengan sang adik. Yang lebih parah lagi adik laki-laki ini tidak mempunyai saudara tiri sama sekali. Dia hanya memiliki 2 kakak perempuan.
Yang lebih parah lagi adalah ayah dari adik laki-laki ini masih hidup. Jadi, begitu masalah ini dilaporkan ke polisi dan polisi terlibat, polisi bisa mengetahui siapa adiknya hanya dengan memberikan informasi registrasi rumah tangga adiknya. Semua yang dia katakan saat dia menjual barang tadi malam semuanya bohong. Tentu saja, ia masih punya cara untuk menyelamatkannya, yakni membiarkan sang adik langsung mengakui bahwa ia mencuri barang tersebut dari rumah orang asing. Dan kemudian temukan seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan adik laki-lakinya untuk berpura-pura menjadi pemiliknya. Namun dalam kasus ini, adik laki-laki tersebut sudah tamat, karena ia melakukan tindak pidana pencurian, dan jumlah yang terlibat sangat besar. Terlebih lagi, meskipun demikian, dia mungkin tidak dapat memperolehnya kembali. Karena tidak peduli siapa yang Anda temukan berpura-pura menjadi pemilik Buddha perunggu. Seperti yang baru saja dikatakan Liang Yun, Anda setidaknya harus bisa menghasilkan beberapa data gambar untuk membuktikan bahwa benda tersebut memang miliknya. Siapapun yang memberi tahu polisi bahwa dia kehilangan barang ini harus membuat foto dan video untuk menjelaskan semuanya. Ibaratnya Anda pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa anak Anda hilang. Dan katakan bahwa anak Zhang San adalah anak Anda, tetapi Anda bahkan tidak dapat menunjukkan foto Anda dan anak tersebut. Bagaimana hal ini dapat dibenarkan? Jika kekacauan ini terus berlanjut dan polisi benar-benar terlibat, keadaan tidak akan terulang kembali. Tapi adiknya juga harus diselidiki. Entah karena pencurian atau penipuan, bagaimanapun dia akan masuk penjara. Bagaimana mungkin sang adik bersedia? Terlebih lagi, meskipun adik laki-lakinya dikatakan berada di bawah kendalinya, dia pada akhirnya adalah orangnya Orvel. Jika dia ingin memenjarakan orang-orang Orvel, belum lagi sang adik setuju atau tidak, saudara-saudara lainnya dan Orvel sendiri tidak punya pilihan. Bagaimana Anda bisa setuju? Memikirkan hal ini, dia akhirnya menyadari bahwa kemampuan Liang Yun untuk mengendalikan situasi jauh lebih kuat dari yang dia kira. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa segala sesuatunya telah berkembang sesuai dengan ritme Liang Yun sejak adik laki-lakinya masuk ke toko dengan patung Buddha perunggu. Peter adalah ahli dalam menyusun strategi dan perencanaan, dan Ervin, yang mengandalkan kepintaran dan bantuan orang-orang mulia untuk mencapai puncak, bukanlah tandingannya. Jadi Peter menggunakan triknya, yaitu serangan pengurangan dimensi untuknya. Mengetahui bahwa dia telah menyinggung seorang majikan, Ervin segera membuat keputusan bahwa dia tidak akan pernah terlibat lagi dengan Peter dalam masalah ini. Maka, dia segera mengirimkan pesan kepada sang adik. Ketika anak laki-laki itu menerima pesan tersebut, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Namun, setelah ragu-ragu lagi dan lagi, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Peter, "Lupakan, saya tidak menginginkan hal-hal itu. Aku akan memberimu keuntungan kali ini." Setelah itu, dia tidak menunggu Peter berbicara. Dia berbalik dan berlari keluar, menghilang dengan cepat. Bab 6179. Kini Ervin sudah menyerah sepenuhnya dalam hatinya. Dia tahu bahwa pangkatnya tidak sebanding dengan Peter. Dan jika dia terus bergumul dengannya dalam masalah ini, dia mungkin menyebabkan masalah yang lebih besar bagi dirinya sendiri. Jadi sekarang dia tahu betul bahwa jika dia ingin menyelesaikan masalah ini, satu-satunya titik terobosan adalah Jacob. Kini dia hanya bisa memikirkan cara agar Jacob menerima kenyataan ini. Dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu Jacob mendarat di Dubai. Dan kemudian panggil dia untuk memohon belas kasihan. Jika tidak berhasil, dia akan memberikan semua uang tunai yang dia miliki. Sebuah pelajaran baginya untuk diingat selamanya. Kali ini, kisah Peter kembali menyebar di jalan antik. Awalnya, banyak orang mengira Peter pasti menyembunyikan sesuatu dari blogger aslinya ketika dia menerima Buddha perunggu dinasti Song Utara. Namun, begitu videonya dirilis, semua orang melihat kepribadian dan etika bisnisnya yang luar biasa. Berdasarkan penampilannya di video, jika Anda melihat keseluruhan jalan antik, Anda pasti tidak akan dapat menemukan orang lain. Peter mengajukan beberapa penawaran berbeda kepada pihak lain secara berturut-turut. Pada perusahaan dengan keuntungan terbesar,
dia hanya bersedia menyimpan 10% dari keuntungannya. Adapun etika bisnis manajemen yang jujur seperti ini, tidak ada seorang pun di negara ini yang dapat menandinginya. Tidak ada masalah untuk menjadi teladan moral dalam industri barang antik yang penuh intrik dan tipu daya. Alhasil, semua rumor tentang Peter di industri barang antik berubah menjadi komentar yang murni positif. Untuk sementara waktu, rekan-rekannya, kolektor, dan penjual yang tertarik menjual barang antik semuanya setuju dengannya. Hal ini dapat dianggap sepenuhnya membantu Peter mendapatkan reputasi. Jadi mulai sore hari, banyak sekali pelanggan yang datang ke tokonya untuk menilai harta karun. Ini juga merupakan penilaian harta karun berbayar. Tentu saja, setiap orang lebih ingin mencari penilai dengan tingkat profesional yang sangat baik dan standar etika yang cukup tinggi. Lagi pula, tidak jarang di industri barang antik kita mendengar tentang penilai yang menipu dan menipu orang. Selalu ada orang-orang pengkhianat dengan keterampilan profesional yang sangat baik yang, ketika mereka melihat barang-barang bagus dari pelanggan, dengan sengaja menyembunyikan fakta dan membicarakan koleksi tersebut dengan cara yang buruk. Menggunakan semua kata-kata mereka, pelanggan puas, mencuci otak pelanggan, dan akhirnya membeli barang pelanggan dengan potensi nilai tinggi dengan harga sangat rendah, menghasilkan keuntungan besar. Sebagai perbandingan, Peter memiliki keunggulan absolut. Dan saat dia menjadi terkenal di Antique Street, ketenaran orang lain juga meningkat. Orang ini adalah manajer toko barang antik saat ini, manajer Chen. Namun, reputasi manajer Chen yang melonjak semuanya negatif. Sekarang dia telah menjadi lelucon terbesar di seluruh kalangan antik. Dia menolak patung Buddha perunggu dari dinasti Song Utara. Dia tidak hanya gagal melihat usia dan nilai sebenarnya. Namun dia juga salah mengira bahwa itu adalah tiruan modern dari dinasti Ming. Dia berbicara dengan fasih di depan kamera dan bertindak cerdas. Dia tidak mengatakan sesuatu dengan benar. Sungguh memalukan bagi importir paralel untuk menjadi manajer toko terbesar di jalan antik. Jadi sekarang lihat video yang diposting online kemarin. Ini hanyalah eksekusi publik terhadap manajer Chen. Dan kini, komentar di bawah video tersebut mulai berubah 180 derajat. Awalnya, semua orang memuji manajer Chen karena matanya yang tajam dan mengkritik Liang Yun karena ditipu. Tapi sekarang, semua orang telah melihat bagian bawah video ini dan mengejek manajer Chen. Sebuah komentar yang diposting di pagi hari dengan cepat menjadi yang paling disukai. Komentarnya berbunyi, Liang Yun telah menjual Buddha perunggu dalam video tersebut dan menjualnya dengan total 20 juta. Melihat video ini sekarang, manajer Chen ini benar-benar lelucon terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Dia menganggap barang-barang dari dinasti Song Utara sebagai tiruan modern. Namun dia berbicara dengan masuk akal dan logis, dan mengusir 20 juta orang dengan sikap keras seperti itu. Manajer ini mungkin akan membuatku tertawa selama setahun. Banyak orang menanggapi postingan tersebut, hampir semuanya tanpa ampun mengejek manajer Chen. Beberapa orang berkata, terakhir kali saya menonton video, saya tertawa terbahak-bahak hingga perut saya sakit. Dan itu adalah lelaki kecil dengan pinggang dan seekor kuda. Yang lain berkata, manajer Chen ini hampir bisa melakukan debutnya. Dan mulai sekarang dia akan menjadi komedian di industri barang antik kota. Seseorang berkata, manajer Chen ini benar-benar luar biasa. Keterampilan profesionalnya sangat buruk, dan dia masih berani menjadi manajer umum toko barang antik. Bisakah toko barang antik tidak menemukan siapapun? Jika tidak, izinkan saya menjadi manajer umum. Bab 6180. Beberapa orang mengeluh, jika saya adalah manajer Chen itu, sebaiknya saya mencari sepotong tahu dan membunuh. Bagaimana saya bisa berani bergabung dengan lingkaran barang antik di masa depan? Saat ini, manajer Chen, yang tahu dia malu, bersembunyi di kantor manajer toko barang antik dan menolak menemui pengunjung. Dia mondar-mandir di kantor dengan cemas, dan sol sepatunya sudah aus. Karena tidak tahu harus berbuat apa, dia tidak hanya merasa malu tetapi juga sangat cemas dan marah. Tak perlu dikatakan, dia merasa malu. Kini,
dia merasa lebih malu dibandingkan jongkok di jalan dan buang air besar di siang hari bolong. Adapun kecemasannya, itu karena kekhawatiran tentang masa depannya. Jika Warnia mengetahui hal ini, pekerjaannya pasti akan hilang. Adapun kemarahannya, itu wajar karena Ervin. Dia merasa itu semua karena Ervin dia ada di sini hari ini. Jika Ervin tidak mengemukakan ide buruk ini, bagaimana dia bisa begitu pasif? Namun karena Ervin kini berkuasa, ia tidak berani merepotkan Ervin. Ia hanya bisa berharap panasnya masalah ini cepat berlalu. Di saat yang sama, ia juga berharap Warnia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dengan cara ini, dia bisa terhindar dari pusat perhatian, bahkan dia bisa keluar dan bertemu orang lagi suatu saat nanti. Saat ini Warnia memang tak terus memperhatikan pemberitaan di Jalan Antik. Namun secara kebetulan, berita tersebut sampai ke telinga Tuan Song, yang telah pensiun di rumah dan menulis sepanjang hari. Tuan Song sendiri juga seorang kolektor, tetapi dia lebih menyukai kaligrafi, lukisan, dan porselen serta kurang memperhatikan perunggu. Namun, dia memiliki banyak teman di kalangan barang antik. Jadi dia mendengar hal ini dari lingkaran kecilnya setelah makan siang. Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa manajer toko barang antik sebelumnya telah kembali dan mengambil 20 juta yuan dalam satu malam. Dia mulai memperhatikan keseluruhan cerita. Saat dia melihat video manajer Chen tadi malam, dia tiba-tiba menjadi marah. Menurut pendapat orang tua itu, manajer Chen telah benar-benar mempermalukan toko barang antik. Sekarang semua orang di kota tahu bahwa manajer umum toko barang antik adalah orang dangkal yang memalukan. Bagaimana toko barang antik bisa terkenal di masa depan? Maka dia segera menelepon Warnia. Warnia berada di kantor meninjau laporan kemajuan beberapa proyek besar grup. Dia menerima telepon dari lelaki tua itu dan bertanya dengan hormat, "Kakek, apakah kamu mencari saya?" Tuan Song langsung ke pokok permasalahan dan bertanya padanya. "Warnia, manajer Chen dari toko barang antik itu, bagaimana caramu menghadapinya?" Manajer Chen. Warnia mengingat video yang dia lihat di jalan pada pagi hari dan berkata sambil tersenyum. "Saya dulu berpikir bahwa orang ini mungkin tidak terlalu mampu. Tetapi saya tidak sengaja melihat video pagi ini dan merasa bahwa dia mungkin memiliki bakat yang nyata. Jika kamu memberinya waktu, dia mungkin bisa menjalankan toko barang antik dengan baik lagi." Tuan Song bertanya, "Anda tidak memperhatikan kemajuan selanjutnya, bukan?" Warnia menjawab, "Saya tidak memperhatikan grup hari ini. Ada terlalu banyak hal yang harus diurus. Apa yang salah? Apakah ada perkembangan baru?" Tuan Song berkata dengan marah, "Jangan sungkan, orang itu banyak bicara di video. Tapi pagi ini, Liang Yun, pria di depan toko barang antik, menjual patung Buddha perunggu di video itu seharga 20 juta. Ternyata patung Buddha perunggu tersebut bukanlah tiruan modern dari dinasti Ming seperti yang dikatakan manajer Chen. Tapi ini adalah emas asli dari dinasti Song Utara. Kali ini toko barang antik kita kehilangan reputasinya." "Apa?" Warnia berseru. "Apakah Buddha perunggu ada dalam video dari dinasti Song Utara?" "Ya," kata lelaki tua itu dengan marah. Dia berkata, betapa bodohnya menganggap sesuatu dari dinasti Song Utara sebagai tiruan modern dari dinasti Ming. Intinya adalah dia masih menjadi manajer umum toko barang antik. Industri barang antik paling menghargai profesionalisme. Toko barang antik kami memungkinkan orang sebaik itu untuk maju. Jika seseorang menjadi manajer umum, orang luar pasti berpikir bahwa level toko barang antik tidak sebaik itu. Berbicara tentang ini, lelaki tua itu menjadi semakin marah dan berkata dengan marah. Kuncinya adalah video orang yang mengomentari Buddha perunggu ini cukup populer di internet. Saya menontonnya. Jumlah suka telah melebihi 10,000. Dan jumlah penayangannya mungkin mencapai puluhan atau jutaan. Kali ini sungguh memalukan. Warnia juga menyadari keseriusan masalahnya dan berkata dengan cepat. "Kakek, mohon tunggu sebentar. Saya akan meminta Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengetahui situasinya sekarang. Setelah memverifikasi kebenarannya, mereka akan memproses pemecatan manajer Chen dan tidak akan membiarkan dia terus menjalankan bisnisnya."